Saat kecil dia terpengaruh kebajikan tradisional Kongrong yang memberikan pir. Dia ingin menjadi orang dengan kebajikan dan kemanusiaan yang baik di mata orang lain. Saat ada masalah, dia berperilaku rendah hati dengan toleransi dan kemurahan hati. Tapi sebenarnya, dia merasa sakit hati, sedih dan menderita. Saat dia berdoa, mencari dan memakan serta meminum firman Tuhan, akhirnya dia menyadari makna di balik Kongrong memberikan pir. Saat aku SD, ada bacaan yang memberiku kesan mendalam, yaitu kisah Kongrong memberikan pir. Kongrong memberikan pir besar untuk kakak adiknya, sedangkan dia mengambil pir kecil dan dipuji oleh ayahnya. Kisahnya tertulis di 3 karakter klasik. Saat itu kupikir karakternya luar biasa. Dan aku bertekad menjadi anak seperti itu. Jadi sejak kecil, jika ada yang enak atau seru, meski aku menginginkannya, aku meniru Kongrong dan memberikannya kepada kakak adikku, dan tidak merebutnya. Kakak adikku menyukaiku karena itu. Sedangkan orang tuaku memujiku, menyuruh anak-anak lain belajar dariku. Karena itu, aku makin yakin itu kemanusiaan yang harus dimiliki orang. Setelah beriman, aku pun bergaul dengan orang lain seperti ini. Dalam tugas dan hidupku, aku tak pernah merebut apapun. Dalam segala hal, kudahulukan orang lain. Jadi, aku diterima dengan baik oleh saudara-saudariku. Semuanya bilang aku mudah akrab, tidak egois, dan juga pengertian. Aku bangga karena berperilaku seperti itu dan selalu menganggap kemanusiaanku baik. Lalu setelah disingkap oleh lingkungan tertentu, akhirnya aku memahami sudut pandangku yang keliru. Januari tahun ini, kami memerlukan banyak pekerja Injil dan penyiram baru. Jadi, aku diminta untuk terus mencari dan melatih staf penyiraman. Kadang saat kutemukan orang yang tepat untuk menyirami, staf Injil sudah duluan merekrut mereka. Ini membuatku kecewa. Tapi aku malu mengatakannya. Kupikir aku akan dianggap egois. Aku pun mencari cara. Aku sengaja memberitahu diaken penyiraman bahwa orang yang cocok menyirami direbut oleh pekerja Injil. Diaken penyiraman jadi berprasangka terhadap pekerja Injil. Sulit untuk kerjasama. Pemimpin atas menanganiku dengan keras saat dia tahu. Katanya ucapanku memantik konflik dan mengganggu pekerjaan. Dipangkas dan ditangani membuatku sedih, tapi aku tak merenung atau mengenali diri. Lalu suatu hari, ada saudari bernama Lise yang kualitas dan pemahamannya baik. Dia cocok untuk menyirami. Aku minta pemimpin mengirimnya untuk menyirami petobat baru. Tapi pekerjaan Injil butuh orang secepatnya, jadi pemimpin mengirim Lise untuk menginjil. Mendengar kabar itu, aku sakit hati dan ingin bicara dengan pemimpin. Tapi kupikir nanti saudara-saudariku pasti menganggapku egois dan gemar merebut. Aku bilang pada diriku, tidak boleh. Aku harus dianggap murah hati, bernatur baik. Jadi, kutekan kebencianku. Dengan munafik aku bilang, bahagia untuk Lise. Baik menyirami maupun menginjil, itu pekerjaan rumah Tuhan. Setelah itu, aku dengar pemimpin bilang, saudara Jerome berkualitas baik dan dapat bersekutu untuk mengatasi masalah. Aku ingin meminta dia menyirami petobat baru. Tapi ternyata pemimpin bilang, dia telah mengirim saudara itu untuk menginjil. Aku tak bisa terima lagi.
Waktu itu dia meminta saudari Lisa menginjil. Kenapa orang berikutnya menginjil juga? Kami butuh orang untuk menyirami. Jadi, kusampaikan situasi itu kepada pemimpin. Lalu dia berkata, karena penyiraman lebih butuh dia, kuserahkan saudara Jerome kepadamu. Namun, karena pemimpin gereja telah mengirimnya untuk menginjil, jika aku tetap ingin dia, aku takut akan disebut egois dan bersikeras mengambil orang cakap. Ya, jadi kubiarkan dia menginjil. Ini membuktikan kemanusiaanku baik dan aku memikirkan orang lain. Aku mengirim pesan di grup. Jerome akan jadi pekerja Injil yang baik. Dan mengirim emoji perayaan bahagia. Sebenarnya semua itu pura-pura. Suasana hatiku buruk dan penuh dengan keluhan. Bagaimana bisa pemimpin pikir hanya pekerjaan Injil yang butuh orang cakap? Dia tak melihat kesulitan nyata kami. Makin dipikir, aku makin sakit hati. Kemudian, aku mengalami situasi lain. Kami harus melaporkan orang yang baru dibina. Ada lebih banyak binaan pekerja Injil daripada penyiraman. Dan aku pun tak tahan lagi. Aku langsung merasa tidak puas dan sakit hati. Aku tak menyangka mereka membina orang sebanyak itu. Aku bahkan membiarkan mereka mengambil Lisa dan Jerome. Sungguh tidak adil. Jumlah pekerja Injil lebih banyak daripada penyiraman. Kelak dengan banyaknya petobat baru tapi sedikit yang menyirami, kurasakan tekanan yang besar dan prasangka pada pemimpin. Aku merasa dia hanya memikirkan pekerjaan Injil tapi tidak untuk penyiraman. Makin dipikir, aku makin sedih dan tak bisa menahan tangis. Melihat diaken Injil dan pemimpin gereja antusias membahas petobat baru, aku jadi merasa terasing. Aku sangat frustrasi hingga ingin keluar dari kelompok. Siang itu, aku merasa sengsara. Aku berbaring di kasur dan menangis. Jika terus seperti ini, aku bisa sakit. Saat saudari yang kukenal melihat kondisiku, dia bilang, aku tidak bicara langsung dan menutup diri agar dianggap rendah hati dan dijadikan panutan. Setelah diingatkan, akhirnya aku merenungkan diri. Aku membaca firman Tuhan. Tahukah engkau semua siapa sebenarnya orang Farisi? Adakah orang Farisi di sekitarmu? Mengapa orang-orang ini disebut orang Farisi? Bagaimana orang Farisi digambarkan? Mereka adalah orang-orang yang munafik, sama sekali palsu, dan berpura-pura dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Tindakan berpura-pura apa yang mereka lakukan? Mereka berpura-pura bersikap baik, ramah, dan positif. Seperti inikah diri mereka yang sebenarnya? Sama sekali tidak. Mengingat bahwa mereka adalah orang munafik, segala yang terwujud dan tersingkap pada diri mereka adalah palsu. Semuanya kepura-puraan. Itu bukan diri mereka yang sebenarnya. Di manakah diri mereka yang sebenarnya disembunyikan? Itu tersembunyi jauh di dalam hati mereka, tidak pernah terlihat oleh orang lain. Segala sesuatu yang tampak di luarnya adalah kepura-puraan. Semua itu palsu, tetapi mereka hanya bisa mengelabui orang. Mereka tidak bisa mengelabui Tuhan. Bagi orang lain, orang-orang semacam itu tampak sangat saleh dan rendah hati, tetapi sebenarnya palsu. Mereka tampak toleran, sabar, dan penuh kasih, tetapi itu sebenarnya kepura-puraan.
Mereka berkata mereka mengasihi Tuhan, tapi itu sebenarnya adalah kepura-puraan. Orang lain menganggap orang semacam itu kudus, tetapi sebenarnya palsu. Di manakah seseorang yang benar-benar kudus ditemukan? Kekudusan manusia semuanya palsu. Semua itu adalah kepura-puraan. Secara lahiriah, mereka tampak setia kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka melakukannya agar dilihat orang lain. Ketika tak seorang pun yang melihat, mereka tidak sedikit pun setia, dan semua yang mereka lakukan asal-asalan. Secara lahiriah, mereka mengorbankan diri mereka bagi Tuhan dan telah meninggalkan keluarga dan karir mereka. Namun, apa yang sedang mereka lakukan secara diam-diam? Mereka sedang mengurus urusan mereka sendiri dan menjalankan bisnis mereka sendiri di dalam gereja, secara diam-diam mendapatkan keuntungan dari gereja dengan kedok bekerja untuk Tuhan. Orang-orang ini adalah orang Farisi modern yang munafik. Jika yang kau kejar adalah kebenaran, dan yang kau terapkan adalah kebenaran, dan dasar ucapan dan tindakanmu adalah firman Tuhan, maka orang lain akan mendapatkan manfaat dan keuntungan dari ucapan dan tindakanmu yang berprinsip. Bukankah itu akan bermanfaat bagimu, juga bagi pendengarmu? Jika hidup dikekang oleh pemikiran budaya tradisional, engkau berpura-pura sementara orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan engkau berbicara dengan penuh sopan santun, sementara mereka berbicara dengan menjilat. Masing-masing berpura-pura terhadap yang lain, maka tak seorang pun darimu melakukan hal yang baik. Engkau dan mereka saling menjilat dan berbicara sopan sepanjang hari tanpa satupun perkataan kebenaran, sehingga yang terwujud dalam hidup ini hanyalah perilaku baik seperti yang dianjurkan oleh budaya tradisional. Meskipun di luarnya perilaku seperti itu lazim, semua itu adalah kemunafikan, perilaku yang menipu dan mengelabui orang lain, perilaku yang menjerumuskan orang lain dan menipu mereka, tanpa adanya perkataan yang tulus. Jika engkau berteman dengan orang seperti itu, pada akhirnya engkau pasti akan terjerumus dan tertipu. Tidak ada dari perilaku baik mereka yang akan mendidik kerohanianmu. Yang diajarkan hanyalah kepalsuan dan tipu daya. Engkau menipu mereka, mereka menipumu. Pada akhirnya, yang akan kau rasakan adalah terdegradasinya integritas dan martabatmu secara ekstrim, dan inilah yang benar-benar harus kau tanggung. Engkau tetap harus menampilkan dirimu dengan penuh sopan santun, dengan kesopanan yang berbudaya, tanpa bertengkar dengan orang lain atau menuntut terlalu banyak dari mereka. Engkau tetap harus bersabar dan toleran, pura-pura bersikap acuh dan berwawasan luas dengan wajah penuh senyum berseri-seri. Berapa tahun latihan keras yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi seperti itu? Jika engkau menuntut dirimu sendiri untuk hidup seperti ini di hadapan orang lain, bukankah hidupmu akan melelahkan? Berpura-pura memiliki begitu banyak kasih, padahal tahu betul bahwa engkau tidak seperti itu. Kemunafikan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Engkau akan merasa makin lelah karena bersikap seperti ini sebagai manusia. Engkau akan lebih suka dilahirkan sebagai sapi atau kuda, babi atau anjing di kehidupanmu selanjutnya daripada menjadi manusia. Bersikap seperti itu terlalu palsu dan jahat bagimu. Tuhan mengungkap orang yang hidup munafik menurut konsep budaya tradisional akan menderita, depresi, dan terasing. Hatiku terenyuh, aku terluka oleh konsep ini. Terutama saat kubaca
Berpura-pura punya banyak kasih padahal tahu bahwa kau tidak begitu. Kemunafikan itu bukan hal mudah. Aku merasa malu. Aku seperti itu. Aku tak terlalu murah hati, tapi harus pura-pura murah hati. Saat aku tak peduli pekerjaan gereja, aku tetap pura-pura peduli. Saat Lise dan Jerome diminta menginjil, jelas aku tak bahagia, tapi aku pura-pura tersenyum, bahkan mengirim pesan aku bahagia mereka menginjil. Aku palsu dan menutup diri. Firman Tuhan mengungkapkan, orang Farisi itu kaum munafik yang menutup diri. Dari luar, mereka punya kemanusiaan yang baik, rendah hati, saleh. Namun, mereka pakai metode ini untuk menipu dan menjerat orang, melindungi status dan posisinya. Esensi mereka adalah membenci kebenaran dan Tuhan. Maka, Tuhan Yesus mengecam mereka sebagai ular dan mengutuk mereka. Saat merenung, aku merasa takut. Kemunafikanku sama dengan kaum Farisi. Soal penunjukan staf, aku terlihat tak mau berebut dengan orang lain, dengan harapan agar dinilai baik orang lain. Aku bilang tindakanku demi kepentingan gereja, tapi sebenarnya aku memikirkan citra diriku sendiri. Aku takut pekerja Injil menganggapku egois, kemanusiaanku buruk, dan tak peduli pekerjaan gereja. Jadi, aku harus menahan diri. Meski dari luar, aku murah hati dan dermawan, aku menderita dan memendam kebencian yang besar. Bahkan berprasangka terhadap pemimpin dan diaken Injil. Namun kusembunyikan pikiran itu di tempat yang tak terlihat, agar orang berpikir kemanusiaanku baik dan menegakkan pekerjaan gereja. Kurenungkan niatku, dan yang terungkap, aku jijik dengan perilakuku. Aku menipu dengan kedok perbuatan baikku membangun citraku sendiri. Ucapan dan perbuatanku dibenci oleh Tuhan. Lalu aku dengarkan persekutuan Tuhan yang bahas budaya dan kebajikan tradisional. Aku pun merenung. Konsep budaya tradisional apa yang mengendalikanku hingga hidup munafik dan menderita? Aku membaca firman Tuhan. Ada sebuah kisah dalam budaya tradisional tentang kongrong yang memberikan buah pir yang lebih besar. Bagaimana menurutmu? Apakah orang yang tidak bisa seperti kongrong bukanlah orang yang baik? Dahulu, orang berpikir bahwa siapapun yang bisa seperti kongrong adalah orang yang berkarakter mulia dan berintegritas kuat, orang yang tidak egois, orang yang baik. Apakah kongrong dari kisah bersejarah ini merupakan panutan yang diikuti semua orang? Apakah karakter ini memiliki tempat tertentu di hati orang? Ya, bukan namanya, tetapi pemikiran dan tindakannya, moralitas dan perilakunya yang menempati tempat di hati orang-orang. Orang menghargai tindakan semacam itu dan menyetujuinya, dan mereka mengagumi kebajikan kongrong di dalam hati mereka. Kaum intelektual sangat dipengaruhi oleh budaya tradisional. Mereka tidak sekadar menerimanya. Mereka menerima banyak pemikiran dan pandangan dari budaya tradisional itu jauh di lubuk hati mereka, di mana mereka memperlakukannya sebagai hal-hal yang positif. Mereka bahkan memperlakukan beberapa ungkapan terkenal sebagai moto mereka. Dengan melakukan hal-hal ini, mereka telah tersesat dalam hidup ini. Budaya tradisional diwujudkan dalam ajaran Konfusianisme yang berisi serangkaian ideologi dan teori yang terutama mempromosikan moral dan budaya tradisional. Dari satu dinasti ke dinasti lainnya, ajaran-ajaran ini telah dijunjung tinggi oleh golongan penguasa yang menganggap Konfusius
dan Mencius sebagai orang-orang bijak. Ajaran Konfusianisme menganjurkan bahwa sebagai manusia, orang harus memastikan bahwa mereka menjunjung tinggi kebajikan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, dan ketulusan, yang berarti orang harus belajar untuk terlebih dahulu tenang ketika sesuatu terjadi, bersikap sabar, mengatakan apa yang akan mereka katakan dengan baik, tidak dengan sikap bersaing atau berusaha keras, dan mereka harus belajar untuk bersikap sopan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Hanya orang seperti itulah yang patut diteladani dalam perilakunya. Orang seperti itu menempatkan diri mereka di atas orang biasa. Bagi mereka, semua orang lainnya adalah orang yang harus dihadapi dengan kesabaran dan toleransi. Efek dari pengetahuan ini sangat besar. Bukankah orang-orang seperti ini benar-benar tampak seperti orang munafik? Dengan memiliki cukup pengetahuan, orang menjadi munafik. Sebutan yang menggambarkan sekelompok akademisi yang terpelajar dan sopan ini adalah orang-orang anggun dan terpelajar. Mereka memulai terutama dengan mempelajari dan meniru sikap sopan yang telah diadopsi oleh orang-orang lembut tersebut. Bagaimana nada bicara mereka saat berbicara satu sama lain, saat mereka membahas sesuatu? Ekspresi wajah mereka sangat lembut, dan kata-kata mereka halus dan penuh polesan, mengungkapkan hanya pendapat mereka sendiri. Mereka tidak akan mengatakan bahwa pendapat orang lain salah, meskipun mereka tahu itu salah. Tak seorang pun boleh melukai orang lain seperti itu. Dan perkataan mereka semuanya sangat lembut, bagaikan kapas yang menyentuh kapas lainnya. Penuh basa-basi yang tidak menyakitkan, yang membuat orang yang mendengarnya merasa muak, gelisah, dan marah. Orang-orang seperti itu penuh kepura-puraan. Mereka berpura-pura seperti ini, bahkan untuk hal yang terkecil, mengemasnya dengan rapi, tanpa seorang pun tahu maksud mereka yang sebenarnya. Ketika berada di depan orang biasa, sikap macam apa yang ingin mereka perlihatkan? Citra macam apa yang ingin mereka tampilkan? Mereka berusaha membuat orang biasa menganggap mereka orang terhormat yang rendah hati. Orang terhormat adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Mereka adalah orang-orang yang harus dikagumi. Orang menganggap pendapat mereka lebih baik daripada pendapat kebanyakan orang, dan mereka memahami berbagai hal dengan lebih baik, jadi mereka berkonsultasi dengan para intelektual semacam itu tentang semua urusan mereka. Hasil semacam inilah yang ingin dicapai para intelektual itu. Mereka semua ingin dianggap sebagai orang bijak. Firman Tuhan menggambarkan masalahku dengan tepat. Kenapa aku melihat perbuatan baik yang munafik itu hal positif yang patut ditiru? Itu karena aku terpengaruh oleh kisah Kongrong yang memberikan pir. Konsep itu kuhidupi sejak kecil. Agar dianggap sebagai anak yang baik, kuberikan mainan dan camilan favoritku untuk kakak adikku. Saat dewasa, aku pun rendah hati dan murah hati. Meski enggan melakukannya, kukira hanya itu cara menunjukkan kemanusiaanku baik dan tahu tata krama. Hanya itu cara agar orang lain hormat. Jadi aku bertahan. Setelah beriman, gagasan tradisional itu masih kuterapkan. Terkait penunjukan kedua staf itu, aku telah menahan diri. Jelas pekerja penyiraman kurang, tapi aku pura-pura mengabdi tanpa pamrih, membiarkan dua kandidat yang cocok menyirami menyebarkan Injil. Ini membuatku tampak mulia dan murah hati. Tapi faktanya aku negatif hingga menangis karena kekurangan pekerja. Aku berprasangka terhadap pemimpin gereja
hingga pekerjaan penyiraman terpengaruh. Apa gunanya memberi seperti ini? Demi citra diri yang baik, aku mengikuti sosok mulia seperti Kongrong. Tak peduli pekerjaan terpengaruh, aku benar-benar munafik. Jika sungguh memikirkan pekerjaan gereja, aku pasti mengevaluasi kebutuhan pekerja penyiraman menurut tuntutan. Namun untuk melindungi citra diriku, aku tak mengikuti prinsip. Meski pekerjaan penyiraman terpengaruh karena kurang pekerja, aku bersikeras melepaskan orang. Meski dipuji orang lain, aku telah membuat pekerjaan tertunda. Tidak heran Tuhan berkata, orang macam itu munafik. Aku sadar perilakuku sungguh salah. Lalu, aku membaca firman yang menyentuhku. Engkau harus tahu dengan jelas bahwa pernyataan tentang kebajikan macam apapun bukanlah kebenaran, apalagi mewakili kebenaran. Semua itu bahkan bukan hal yang positif. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa pernyataan tentang kebajikan ini adalah kekeliruan sesat yang digunakan iblis untuk memperdaya orang. Semua itu terutama bukanlah kenyataan kebenaran yang harus dimiliki orang, juga bukan hal-hal positif yang harus dihidupi oleh manusia normal. Pernyataan tentang kebajikan ini merupakan kepalsuan, kepura-puraan, kekeliruan, dan tipu muslihat. Semua itu adalah perilaku yang dibuat-buat dan sama sekali tidak berasal dari hati nurani dan nalar manusia atau dari pemikiran normal mereka. Oleh karena itu, semua pernyataan budaya tradisional tentang kebajikan adalah kesesatan dan kekeliruan yang tak masuk akal dan konyol. Melalui beberapa persekutuan ini, pernyataan yang iblis kemukakan tentang kebajikan pada hari ini telah seluruhnya dimusnahkan. Jika pernyataan itu bahkan bukan hal yang positif, mengapa orang-orang bisa menerimanya? Bagaimana orang bisa hidup berdasarkan gagasan dan pandangan ini? Alasannya adalah karena pernyataan tentang kebajikan ini sangat selaras dengan gagasan dan imajinasi orang. Semua itu membangkitkan kekaguman dan penerimaan, sehingga orang menerima pernyataan tentang kebajikan ini dengan sepenuh hatinya, dan meskipun mereka tidak dapat menerapkannya, di dalam hatinya, mereka mendukung dan memujanya dengan penuh semangat. Jadi, iblis menggunakan berbagai pernyataan tentang kebajikan untuk menipu orang, untuk mengendalikan hati dan perilaku mereka, karena di dalam hatinya, orang memuja dan memiliki keyakinan buta akan segala macam pernyataan tentang kebajikan, dan mereka semua ingin menggunakan pernyataan ini untuk berlagak memiliki martabat, kemuliaan, dan kebaikan yang lebih besar, sehingga mencapai tujuan mereka untuk dihormati dan dipuji. Segala macam pernyataan tentang kebajikan secara singkat meminta orang untuk memperlihatkan semacam perilaku atau kualitas manusia tertentu dalam hal kebajikan. Perilaku dan kualitas manusia ini tampaknya cukup mulia dan semua itu dihormati sehingga semua orang di dalam hatinya sangat menginginkannya. Namun, apa yang tidak mereka pertimbangkan adalah bahwa pernyataan tentang kebajikan ini sama sekali bukan prinsip perilaku yang harus diikuti oleh orang normal. Sebaliknya, semua itu adalah berbagai perilaku munafik yang dapat memengaruhi seseorang. Semua itu adalah penyimpangan dari standar hati nurani dan nalar, penyimpangan dari kehendak manusia normal.
Iblis menggunakan pernyataan palsu dan penuh kepura-puraan tentang kebajikan untuk menipu orang, untuk membuat mereka menyembah dirinya. Dan dengan demikian, orang-orang munafik yang disebut orang bijak itu menyebabkan orang menganggap kemanusiaan normal dan kriteria perilaku manusia sebagai hal-hal yang biasa, sederhana, dan bahkan hina. Orang pun memandang rendah hal-hal itu dan menganggapnya tidak berharga. Ini karena pernyataan-pernyataan tentang kebajikan yang dikemukakan iblis begitu menyenangkan mata dan begitu selaras dengan gagasan dan imajinasi manusia. Namun, faktanya adalah bahwa semua pernyataan tentang kebajikan, apapun itu, bukanlah merupakan prinsip yang harus orang ikuti dalam perilaku mereka atau dalam cara mereka menangani apapun di dunia ini. Coba renungkan, bukankah benar demikian? Intinya, pernyataan tentang kebajikan hanyalah tuntutan agar orang-orang secara dangkal menjalani kehidupan yang lebih bermartabat dan mulia, memungkinkan mereka untuk membuat orang lain memuja atau memuji mereka, agar orang lain tidak meremehkan mereka. Esensi dari pernyataan ini menunjukkan bahwa semua itu hanyalah tuntutan agar orang memperlihatkan kebajikan melalui perilaku yang baik, sehingga menutupi dan menahan ambisi serta keinginan berlebihan dari manusia yang rusak, menutupi natur dan esensi manusia yang jahat dan mengerikan. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepribadian seseorang melalui perilaku dan tindakan baik yang dangkal, untuk meningkatkan citra mereka di hati orang lain dan memperluas penilaian dunia tentang diri mereka. Poin-poin ini menunjukkan bahwa pernyataan kebajikan adalah tentang menutupi pikiran dan pandangan batin manusia, wajah mereka yang mengerikan, serta natur dan esensi mereka dengan menggunakan perilaku dan tindakan yang dangkal. Akan berhasilkah hal-hal ini ditutupi? Bukankah mencoba menutupinya malah membuat semua itu makin terlihat? Namun, iblis tidak peduli akan hal itu. Tujuan iblis adalah untuk menutupi wajah mengerikan dari manusia yang rusak, untuk menutupi yang sebenarnya tentang kerusakan manusia. Jadi, iblis menyuruh orang-orang mengadopsi perwujudan perilaku kebajikan untuk menyamarkan diri mereka sendiri, yang berarti iblis menggunakan aturan dan perilaku kebajikan untuk membuat kemasan penampilan manusia yang rapi, meningkatkan kualitas dan kepribadian orang, sehingga mereka dapat membuat orang lain menghargai dan memuji mereka. Pada dasarnya, pernyataan tentang kebajikan ini menentukan apakah seseorang itu mulia atau hina berdasarkan perilaku mereka. Dari firman Tuhan, aku mengerti. Selama ini sudut pandangku keliru. Aku memperlakukan kebajikan budaya tradisional sebagai standar untuk menentukan kemanusiaan orang. Kukira itu kebenaran. Aku menganggap orang bajik kemanusiaannya baik. Sebenarnya kebajikan bukan prinsip hidup yang harus diikuti. Itu adalah tindakan munafik. Secara esensi, itu cara iblis menipu dan merusak orang. Iblis menanamkan standar moral dari budaya tradisional untuk dihidupi orang. Dengan kedok perbuatan baik, orang menutup diri dan menyembunyikan kerusakan agar dihargai orang lain. Akibatnya, orang makin munafik dan curang. Aku sadar, aku pun begitu. Aku menganggap kebajikan budaya tradisional sebagai patokan tindakanku. Meski aku tampak tak suka berebut dan akrab dengan orang lain, sebenarnya aku memaksakan diri untuk berbuat baik agar orang menyebutku baik dan citra diriku di hati mereka terjaga.
Aku bilang, aku peduli pekerjaan gereja. Aku curang sekali. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Orang yang memahami kebenaran harus segera menganalisis berbagai ungkapan dan tuntutan budaya tradisional mengenai kebajikan. Lihat manakah di antaranya yang paling kau hargai, yang selalu kau patuhi, yang selalu menjadi dasar dan pedoman yang kau gunakan untuk memandang orang dan peristiwa, untuk caramu bersikap dan bertindak. Kemudian, engkau harus membandingkan hal-hal yang kau patuhi itu dengan firman dan tuntutan Tuhan. Dan lihatlah, apakah hal-hal dari budaya tradisional ini berlawanan dan bertentangan dengan kebenaran yang Tuhan ungkapkan. Jika engkau benar-benar menemukan masalah, engkau harus segera menganalisis di mana tepatnya budaya tradisional itu keliru dan tidak masuk akal. Setelah engkau memahami masalah-masalah ini dengan jelas, engkau akan tahu mana yang adalah kebenaran dan mana yang adalah kekeliruan. Engkau akan memiliki jalan penerapan, dan engkau akan memilih jalan yang harus kau tempuh. Carilah kebenaran dengan cara ini, dan engkau akan dapat memperbaiki jalan-jalanmu. Dari firman Tuhan aku paham, jika tak ingin menghidupi konsep tradisional ini, pertama, kau harus menganalisisnya, di mana kesalahannya, kenapa tak masuk akal, bagaimana itu melanggar kebenaran, dan konsekuensi dari menghidupinya. Hanya setelah kau paham, kau bisa melepasnya dan menerima kebenaran. Aku bertanya-tanya, apakah aksi memberi kongrong sesuai prinsip kebenaran? Apakah itu syarat Tuhan untuk kemanusiaan yang normal? Apakah orang yang bersabar sungguh orang baik? Kesabaranku yang tidak beralasan menyebabkan kekurangan pekerja penyiraman. Untuk menampilkan kemurahan hati dan kesabaran, aku mengatakan kebohongan munafik. Karena dididik dengan konsep tradisional itu, alih-alih menjadi orang baik, aku justru menjadi munafik. Saat dihargai orang lain, aku tidak bahagia. Aku jadi makin depresi dan sengsara. Itu buah pahit mendewakan budaya tradisional untukku. Jika Tuhan tidak mengungkapkan esensinya, seumur hidupku aku tak akan sadar. Aku terus bersyukur kepada Tuhan karena menganalisis konsep tradisional dan menyadarkanku. Lantas aku berpikir, karena kebajikan kongrong memberi pir hanya kedok perbuatan baik, tapi kemanusiaannya belum tentu baik. Lalu, apa itu kemanusiaan yang baik? Aku membaca firman Tuhan. Harus ada standar untuk memiliki kemanusiaan yang baik. Ini bukan masalah mengambil jalan yang biasa-biasa saja, bukan masalah berpegang pada prinsip-prinsip, berusaha keras untuk tidak menyinggung siapapun, menyanjung semua orang kemanapun engkau pergi, menjadi licin dan licik dengan siapapun yang kau jumpai, dan membuat semua orang berbicara baik tentangmu. Ini bukanlah standarnya. Jadi, apa standarnya? Standarnya adalah orang memiliki prinsip dan memikul tanggung jawab dalam caranya memperlakukan Tuhan, kebenaran, pelaksanaan tugas, dan berbagai jenis orang, peristiwa, dan segala hal. Ini jelas untuk dilihat semua orang. Semua orang jelas tentang hal ini di dalam hati mereka. Selain itu, Tuhan menyelidiki hati orang dan mengetahui situasi mereka, masing-masing dan setiap orang. Siapapun mereka, tak seorang pun yang bisa membodohi Tuhan.
Sebagian orang selalu membual bahwa mereka memiliki kemanusiaan yang baik, bahwa mereka tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah merugikan kepentingan orang lain, dan mereka mengaku tidak pernah mengingini milik orang lain. Ketika terjadi konflik kepentingan, mereka bahkan lebih memilih menderita kerugian daripada memanfaatkan orang lain, dan semua orang menganggap mereka orang yang baik. Namun, ketika melakukan tugas-tugas mereka di rumah Tuhan, mereka licik dan licin, selalu membuat rencana kotor bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap mendesak apa yang Tuhan anggap mendesak, atau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, dan mereka tidak pernah bisa menyingkirkan kepentingan diri mereka sendiri untuk melakukan tugas mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan kepentingan diri mereka sendiri. Bahkan ketika mereka melihat para pelaku kejahatan melakukan kejahatan, mereka tidak menyingkapnya. Mereka sama sekali tidak memiliki prinsip. Kemanusiaan macam apa ini? Ini bukanlah kemanusiaan yang baik. Jangan peduli pada apa yang dikatakan orang semacam itu. Engkau harus melihat kehidupan yang mereka jalani, apa yang mereka singkapkan, dan bagaimana sikap mereka ketika mereka melaksanakan tugas, seperti apa keadaan batin mereka, dan apa yang mereka cintai. Jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi kesetiaannya kepada Tuhan, jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi kepentingan rumah Tuhan, atau jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi perhatian yang dia tunjukkan untuk Tuhan, maka apakah orang semacam itu memiliki kemanusiaan? Ini bukanlah seseorang yang memiliki kemanusiaan. Perilakunya dapat dilihat oleh orang lain dan Tuhan. Sangatlah sulit bagi orang semacam itu untuk mendapatkan kebenaran. Dari firman Tuhan, aku paham. Orang yang kemanusiaannya baik mencintai kebenaran dan hal-hal positif, bertanggung jawab, memegang prinsip kebenaran, dan menjunjung pekerjaan gereja. Orang yang pura-pura tak menyinggung orang lain, sabar berlebihan, tanpa prinsip, dan memilih menanggung kerugian sendiri. Meski tampaknya karakter mereka baik, dalam tugas mereka ingin melindungi kepentingan pribadi, tidak menerapkan kebenaran, dan tak peduli pekerjaan gereja. Orang itu, kemanusiaannya tidak baik. Aku tak mau menghidupi budaya tradisional dan jadi orang baik palsu. Aku ingin hidup menurut persyaratan Tuhan. Saat baca firman Tuhan, kutemukan jalan penerapan. Engkau harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, apapun masalahnya, dan sama sekali tidak menyamarkan dirimu atau mengenakan kedok di hadapan orang lain. Kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu, watakmu yang rusak. Terbukalah sepenuhnya mengenai semua itu dan bersekutulah tentang semuanya itu. Jangan menyembunyikannya di dalam hati. Belajar untuk membuka dirimu sendiri adalah langkah awal untuk masuk ke dalam hidup, dan inilah rintangan pertama yang paling sulit untuk diatasi. Begitu engkau berhasil mengatasinya, masuk ke dalam kebenaran menjadi mudah. Apa yang ditunjukkan dari mengambil langkah ini? Ini menunjukkan bahwa engkau sedang membuka hatimu dan menunjukkan semua yang kau miliki, baik atau buruk, positif atau negatif, menelanjangi dirimu agar dilihat oleh orang lain dan oleh Tuhan. Tidak menyembunyikan apapun dari Tuhan, tidak menutupi apapun, tidak menyamarkan apapun, bebas dari kecurangan dan tipu muslihat,
dan juga bersikap terbuka serta jujur dengan orang lain. Dengan cara ini, engkau hidup dalam terang, dan bukan saja Tuhan akan memeriksamu, tetapi orang lain juga akan bisa melihat bahwa engkau bertindak dengan prinsip dan dengan suatu tingkat keterbukaan. Engkau tak perlu menggunakan cara apapun untuk melindungi reputasi, citra, dan statusmu. Engkau juga tak perlu menutupi atau menyamarkan kesalahanmu. Engkau tak perlu terlibat dalam upaya yang sia-sia ini. Jika engkau dapat melepaskan hal-hal ini, engkau akan sangat tenang. Engkau akan hidup tanpa belenggu atau rasa sakit, dan akan sepenuhnya hidup dalam terang. Dari firman itu aku paham, aku tak boleh menampilkan citra diri palsu. Aku harus jujur, sederhana, dan terbuka. Aku harus membuka diri dan menyampaikan masalahku, agar saudara-saudari dapat membantuku. Saat aku diam dan sabar berlebihan, orang tidak tahu pekerja penyiraman kurang dan mengira semuanya lancar, tapi aku menderita dan pekerjaan gereja dirugikan. Maka aku secara sadar menerapkan firman dan berkomunikasi dengan saudara-saudari. Lalu mereka menyediakan orang untuk pekerjaan penyiraman. Aku pun sadar menerapkan sesuai firman itu mudah dan menyenangkan. Budaya tradisional membuat kita makin rusak, palsu dan curang, serta sengsara. Dengan menerapkan kebenaran, kita bisa menjadi orang yang sungguh baik dan mengalami sukacita sejati. Puji Tuhan.